Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aning Margi Utami, Devi Neneng Korunisa, Elsa Nur Prasanti, dan Muhammad Haris Adianto akan mempresentasikan mata perkuliahan kurikulum pendidikan yang diampu oleh Pak Juprianto, SPD MPD, yaitu dengan materi hubungan evaluasi dan inovasi kurikulum dengan pembelajaran. Evaluasi. Poin pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi sendiri memiliki pengertian sebagai proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pembelajaran sehingga menjadi suatu nilai atau makna. Jadi di sini yang dimaksud dengan evaluasi adalah misalnya guru dapat mengumpulkan nilai yang berkelanjutan bukan hanya melalui ulangan harian tetapi juga melalui UTS maupun UAS sesuai dengan keputusan yang dibuat dalam pembelajaran. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi yang dimaksud kurikulum di sini adalah misalnya rencana penyusunan dalam perangkat pembelajaran, silabus dan RPP sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Sehingga evaluasi kurikulum adalah serangkaian penilaian dan perbaikan pada setiap aspek pedoman penyelenggaraan pendidikan yang bersifat ilmiah. Evaluasi. Poin kedua yaitu terdapat peranan evaluasi kurikulum. Evaluasi sebagai moral judgment. Konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai yang menjadi acuan tindakan selanjutnya. Dengan ini menunjukkan bahwa evaluasi mengandung skala nilai moral dan perangkat kriteria praktis. B. Evaluasi dan penentuan keputusan. Setiap peran dan tanggung jawab membuat keputusan sesuai dengan posisinya. Sekecil apapun keputusan yang diambil, tetaplah sebuah proses untuk kebutuhan dan kepentingannya. Hanya saja yang harus diperhatikan, ternyata masalahnya bukan hanya sebatas pada kebutuhan dan kepentingan pribadi, namun bagaimana pengambilan keputusan itu memberi manfaat kepada pihak-pihak sekolah. C. Konsensus nilai. Dalam evaluasi kurikulum, konsensus tersebut berupa kerangka kerja penelitian yang dipusatkan pada tujuan khusus. Pengukuran belajar yang bersifat behavioral atau perilaku. Penggunaan analisis statistik dari pretest dan posttest serta yang lainnya. Yang ketiga atau poin ketiga yaitu ada model-model evaluasi kurikulum. Macam-macam model evaluasi yang dipergunakan bertumpu pada aspek-aspek tertentu yang diutamakan dalam proses pelaksanaan kurikulum. Secara umum, model-model evaluasi kurikulum yang dikembangkan selama ini ada 5 model evaluasi kurikulum, yaitu poin A ada measurement. Salah satu bentuk evaluasi kurikulum adalah melalui measurement, yaitu berupa pengukuran untuk memperoleh data yang akurat. Pengukuran atau measurement merupakan alternatif yang mungkin dianggap paling tepat dibandingkan dengan jenis evaluasi lainnya. Hasil belajar siswa yang dituangkan dalam bentuk angka lebih banyak dilakukan melalui measurement. Contoh lain dari kegiatan pengukuran misalnya untuk seleksi siswa, membandingkan dua jenis metode mengajar terhadap hasil belajar siswa dan lain sebagainya. Semisal, membandingkan dua jenis metode yang digunakan untuk siswa, yaitu yang pertama ada metode ceramah dan metode eksperimen. Dengan demikian, measurement merupakan salah satu alat dalam kegiatan evaluasi, tapi tidak bisa sebagai pengganti evaluasi. Kongruens. Model evaluasi kongruens titik tolak pada upaya mencari kesesuaian antara tujuan program pendidikan dengan hasil belajar yang diperoleh secara didik. Hasil dari evaluasi model kongruens bisa dijadikan masukan input untuk perbaikan program pengembangan kurikulum selanjutnya. Misalnya, penyempurnaan dalam kegiatan pembelajaran, bimbingan terhadap peserta didik. C. Illumination. Evaluasi dalam model illumination berdasarkan pada upaya mencari data terhadap pelaksanaan program. Selama program dilaksanakan, mungkin terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi pelaksanaan program, seperti faktor lingkungan. Melalui kegiatan evaluasi ini pula semestinya diperoleh data mengenai kelebihan dan kelemahan program yang pada akhirnya akan dijadikan masukan untuk memperbaiki program-program berikutnya. D. Model Education System Evaluation. Konsep ini memperlihatkan banyak segi positif untuk kepentingan proses pengembangan kurikulum.
Ditekankannya peranan kriteria absolut maupun relatif dalam proses evaluasi sangat penting, artinya dalam memberikan ciri khas bagi kegiatan evaluasi. Objek evaluasi mencakup input, bahan, rencana, dan peralatan. Proses dan hasil yang baik. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data objektif. Model CIPP. Fokus yang menjadi subjek evaluasi model CIPP adalah konteks, input, proses, dan produk. Dengan demikian, tujuan dari evaluasi model CIPP mengarah pada seluruh aspek yang terlibat dalam program pendidikan, mulai dari karakteristik peserta didik, lingkungan tujuan, isi, peralatan, sarana, dan prasarana yang digunakan. Model ini menitik beratkan pada pandangan bahwa keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya karakteristik peserta didik, karakteristik lingkungan, tujuan program peralatan yang digunakan, dan prosedur atau mekanisme pelaksanaan program evaluasi tersebut. Inovasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu yang digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan tertentu. Adapun inovasi pendidikan adalah inovasi yang memecahkan masalah dalam pendidikan. Inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sampai tingkat lembaga pendidikan maupun arti luas sistem pendidikan nasional. Nah, inovasi memiliki ciri-ciri yaitu keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. 2. Kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. C. Kompleksitas atau complexity, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya. Triabilitas atau triability, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerimanya. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu dapat diamati atau observability, yaitu mudah setidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Dan kita masuk ke nomor yang ketiga, prosedur pengembangan inovasi kurikulum. Dalam pengembangan suatu kurikulum, Seller memandang bahwa kurikulum dimulai dari menentukan orientasi kurikulum, yakni kebijakan-kebijakan umum, misalnya arah dan tujuan pendidikan, pandangan tentang hakikat belajar dan hakikat anak didik, pandangan tentang keberhasilan, implementasi kurikulum, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah beberapa karakteristik dalam pengembangan kurikulum. A. Rencana kurikulum harus dikembangkan dengan tujuan yang jelas. Salah satu maksud utama rencana kurikulum adalah mengidentifikasi cara untuk tercapainya tujuan. Suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan di sekolah merupakan bagian dari kurikulum yang dirancang selaras dengan prosedur pengembangan. C. Rencana kurikulum yang baik dapat menghasilkan terjadinya proses belajar yang baik karena berdasarkan kebutuhan dan minat siswa. Dan yang terakhir yaitu D. Rencana kurikulum harus mengenalkan dan mendorong diversitas di antara para pelajar. C. Pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan sekitar atau lingkungan belajar. Nah, dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi belajar dan kreativitas pengajar. Pembelajar yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pengajar yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar.
Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Desain pembelajaran yang baik ditunjang fasilitas yang memadai, ditambah dengan kreativitas guru akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target belajar. Yang D. Hubungan evaluasi dan inovasi dengan pembelajaran. Yang pertama, kaitan antara monitoring dan evaluasi adalah evaluasi memerlukan hasil dari monitoring dan digunakan untuk kontribusi program monitoring bersifat spesifik program. Sedangkan evaluasi tidak hanya dipengaruhi oleh program itu sendiri, melainkan variabel-variabel dari luar. Yang kedua, dalam hubungan dengan kegiatan inovasi, monitoring dilaksanakan untuk mengawasi, mengecek kegiatan inovasi tersebut. Nah, dari kegiatan ini akan diketahui berbagai hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan inovasi, kelebihan, kekurangan, kekuatan, dan juga kelemahannya. Jika terdapat kekeliruan, artinya suatu inovasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka, pihak yang melakukan monitoring melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya dapat merubah atau setidaknya membuat program menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, dari tindakan-tindakan tersebut antara lain yaitu ada 3. Yang pertama, memperbaiki sarana prasarana yang baik. Kemudian yang kedua, mengubah perilaku para pelaku inovasi ataupun para penerima inovasi untuk mempunyai kesadaran penting tentang pentingnya suatu program ini agar memperoleh suatu hal yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu melakukan kegiatan reorganisasi agar terjadi penyegaran dalam lembaga dan tidak jenuh. Nah, hubungan evaluasi dan inovasi dengan pembelajaran adalah dalam kegiatan pembelajaran yang dapat diketahui dari data monitoring atau pemantauan. Sehingga monitoring dapat dikatakan sebagai data-data atau untuk melakukan evaluasi. Setelah itu, kemudian diadakan evaluasi proses maupun hasil, baik tes maupun non-tes. Setelah evaluasi, maka dapat menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul selama kegiatan pembelajaran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan, baik kata maupun perilaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.